Yasmin Verena Jerisya Merta dengan NPM 2006526970. Halo, saya Syabita Rofani. Halo, saya Haikal Muhammad dengan nomor pokok mahasiswa 200648517. Perkenalkan, nama saya Din Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 20065692225. Terdapat beberapa karakter yang dianalisis pada proyek ini. Yang pertama, call duration. Call duration merupakan panjangnya durasi yang terhitung dari permulaan suara hingga suara tersebut berakhir. Yang kedua, call period. Call period merupakan panjangnya durasi yang terhitung dari permulaan suara hingga permulaan suara berikutnya. Yang ketiga, pulse number. Pulse number merupakan jumlah suara yang dihasilkan dalam satu kali rekaman sampel. Yang keempat, ada interpulse interval. Dapat didefinisikan sebagai durasi atau waktu antar call atau antar suara. Yang kelima, dominant frekuensi. Nilai dominant frekuensi merupakan nilai dari frekuensi dengan intensitas tertinggi. Dan karakter terakhir yang dianalisis adalah frekuensi domain, yang merupakan rentang frekuensi yang dipisahkan paling tidak dengan intensitas sekitar 10 desibel dari dominant frekuensi. Bahan yang digunakan adalah ayam jantan, dan alat yang digunakan adalah headphone untuk merekam visual dan audio suara ayam, dan laptop yang berisikan aplikasi Audacity untuk mengedit suara. Pengambilan sampel suara ayam dilakukan pada pagi hari. Kemudian, suara ayam yang akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi recorder handphone, yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Audacity. Untuk analisis suara, kita akan menggunakan aplikasi Audacity. Audacity sendiri merupakan software khusus yang didesain untuk mengelola file berbasis audio, seperti audio untuk dipotong, diperbanyak, disatukan, atau diberikan efek khusus, atau mengetahui tinggi rendahnya suatu frekuensi dari gelombang suara. Nah, cara menggunakan aplikasi Audacity adalah dengan pertama-tama setelah membuka aplikasi Audacity, kita memilih file yang akan kita analisis dengan cara klik menu file, dan lalu kita pilih new atau open. Nah, setelah itu, hal yang perlu kita lakukan adalah mengurangi suara bising selain suara ayam yang kita rekam. Nah, caranya adalah dengan kita blok bagian yang bukan suara ayam yang akan kita analisis, lalu kita ke menu efek, ke menu noise reduction, lalu kita get noise profile. Setelah itu, kita pilih semua bagian file, lalu kita kembali ke menu efek, ke noise reduction lagi, lalu klik OK. Nah, setelah itu, suara ayam akan terdengar jernih, bersih dari suara-suara bising di latarnya, seperti ini. Nah, sudah tidak suara yang mengganggu lagi. Setelah itu, kita akan dipermudah dalam mencari data-data yang akan kita masukkan nantinya ke laporan praktikum. Data-data tersebut ada call duration, call period, pulse number, ada interpulse interval, dominant frekuensi, dan juga frekuensi domain. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu call. Call adalah satu kokokan ayam yang bisa kita lihat di sini merupakan gumpalan-gumpalan gelombang suara yang merupakan satu kokokan ayam. Ini disebut satu call. Nah, cara untuk mencari call duration adalah dengan memastikan settingan di bawah ini di length and end of selection. Lalu setelah itu, kita hanya perlu mengklik bagian dari awal ayam berkokok atau awal call, lalu kita tarik ke kanan sampai akhir ayam berkokok. Nah, di sini didapatkan bahwa call duration-nya adalah 01,486 second. Lalu selanjutnya, kita perlu mencari call period. Call period adalah durasi dari awal ayam satu kokokan atau satu call ke awal call selanjutnya. Jadi dari call duration tadi, kita hanya perlu menarik bagian kanannya sampai ke awal bagian kokokan selanjutnya. Nah, didapatkan di sini panjangnya atau call periodnya sebesar 13,235 second. Lalu setelah itu, kita perlu mencari pulse number. Pulse number sendiri merupakan jumlah komponen individual pada setiap call. Cara untuk mencari pulse number adalah kita perlu zoom suatu call. Nah, lalu bisa kita lihat dan hitung di sini pulse number-nya. Satu pulse ini adalah satu gumpalan gelombang suara seperti ini. Jadi kriteria 1, 2, 3, dan 4 berarti jumlah pulse number-nya 4. Nah, setelah itu kita perlu mencari interpulse interval. Interpulse interval sendiri merupakan jeda waktu di antara pulse pada satu call. Nah, bisa kita lihat di sini untuk memperoleh hasil yang lebih pasti kita perlu men-zoom in lagi. Lalu kita lihat ada jeda suara di sini yang tidak ada gelombang suaranya, datar. Lalu kita blok bagian ini dan kita lihat pada indikator di bawah dinyatakan bahwa nilai dari interpulse intervalnya sebesar 0,05 sekon. Lalu setelah itu, hal yang perlu kita cari selanjutnya adalah nilai dominan frekuensi dan juga frekuensi domain. Dominan frekuensi adalah frekuensi dengan intensitas tertinggi, sementara frekuensi domain adalah frekuensi yang kurang dari
yang perbedaannya dengan dominan frekuensi tidak lebih dari 10 desibel. Cara untuk mencarinya adalah pertama-tama kita memilih call yang kiranya cukup representatif. Kita akan memilih call yang di awal ini, lalu kita akan memilih menu Analyze, lalu pilih Plot Spectrum. Nah, lalu muncul menu Frekuensi Analysis. Tapi kita perlu memastikan settingan axis-nya berada di opsi log frekuensi. Setelah itu, untuk mencari domain frekuensi itu terbilang mudah karena kita hanya perlu mencari puncak tertinggi pada grafik yang ditunjukkan. Nah, di sini kita lihat grafik yang tertinggi yang ditunjukkan sudah kita pilih dan menunjukkan angka 647 Hz dengan desibel sebesar minus 18,6. Nah, berarti kita dapatkan frekuensi dominannya sebesar 647 Hz. Untuk mencari frekuensi domain, yang perlu kita lakukan adalah menggeser ke kiri atau ke kanan dan mencari puncak tertinggi terdekat di mana puncak itu perbedaannya tidak lebih besar dari 10 desibel. Nah, bisa dilihat di sini desibel awalnya pada dominan frekuensi sebesar minus 18,6. Apabila kita geser ke kiri, perbedaannya terlalu jauh dan tidak ada puncak yang mendekati puncak dominan frekuensi. Apabila kita geser ke kanan, perbedaannya terlalu jauh di sini di minus 30,8, yang berarti selisihnya sebesar 12 desibel. Dan apabila kita geser ke kanan, kita akan menemukan puncak domain frekuensi yang sesuai dengan desibel sebesar minus 21,7, yang berarti perbedaannya hanya 3 desibel dan frekuensinya sebesar 1377. Nah, begitu saja cara analisis dan cara mencari data untuk analisis suara ayam menggunakan aplikasi Audacity. Selanjutnya adalah pembahasan hasil analisis suara ayam yang diperoleh oleh kelompok kami. Seperti sudah didefinisikan oleh teman saya, terdapat 10 karakter suara ayam yang diperhitungkan. Pada tabel 1 terlihat nilai dari 4 ayam untuk 5 parameter, yakni call duration, call period, pulse number, interpulse number, dominant frequency, dan juga frequency domain. Sedangkan pada tabel 2 terlihat nilai untuk 4 parameter chirp, yakni nilai frekuensi chirp pada titik tertinggi dan terendah, juga nilai intensitas chirp pada titik tertinggi dan terendah. Dalam poin selanjutnya, yakni analisis, perbandingan hasil suara setiap ayam disediakan grafik pembanding berdasarkan data yang tersedia. Grafik 1 menunjukkan bahwa peak atau frekuensi tertinggi pada call, yakni berlangsung paling lama pada ayam 4. Sedangkan ayam 1, 2, dan 3 masing-masing mencapai peak dengan cepat. Di lain sisinya, call pada ayam 1, 2, dan 3 masing-masing berlangsung secara lama dibandingkan ayam 4 yang dengan segera mencapai titik terendah. Selanjutnya pada grafik 2 menunjukkan bahwa call duration dan call period di mana nilai tertinggi dimiliki oleh ayam kolektor 4, sedangkan nilai terendahnya dimiliki oleh ayam kolektor 2. Data ini menjabarkan banyaknya vokalisasi suara yang dihasilkan oleh ayam. Dengan nilai call duration dan call period yang cukup tinggi, ayam 4 dapat dianggap sedang mengalami stres atau gangguan. Hal ini juga diperkuat dengan jumlah pulse number yang dihasilkan. Ayam 4 menghasilkan 10 pulse yang merupakan jumlah tertinggi daripada semua sampel ayam. Kesimpulan yang didapatkan melalui proyek penelitian ini adalah yang pertama, jenis Aves yang dipilih dalam proyek penelitian analisis suara berasal dari ordo Galliformes dan famili Phasinidae, yaitu spesies Gallus gallus. Yang kedua, intensitas dan frekuensi gelombang suara yang dihasilkan oleh ayam juga dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan atau eksistensi pemangsa. Intensitas suara yang tinggi mampu menyebabkan suara terekam dalam radius yang cukup luas, sedangkan frekuensi yang tinggi menyebabkan suara menjadi keras dan jelas terdengar. Kesimpulan yang ketiga, analisis call period dan call duration mengindikasikan bahwa ayam yang dijadikan sampel keempat mengalami gangguan atau stres yang paling tinggi akibat kondisi lingkungan sekitarnya jika dibandingkan dengan ketiga sampel ayam yang lain. Sedangkan sampel ayam kedua mengalami tingkat gangguan yang paling ringan. Kesimpulan yang keempat, pengamatan yang dilakukan pada keempat sampel suara Gallus gallus mempunyai hasil interpretasi yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan, waktu diambilnya sampel, dan intensitas respons Gallus gallus terhadap kehadiran kolektor selama proses perekaman dilakukan.